Halo guys, pagi hari ini kita akan mencoba untuk cara mendownload logger dari kereta 612. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan? Pertama, kita perlu laptop nih. Laptop ini nanti untuk kita menyimpan data-data logger untuk kita olah ke depannya. Yang kedua, kita butuh RJ45. RJ45 ini kabel Ethernet, konektor RJ45. Jika laptop kita tidak support RJ45 di port-portnya, kita memerlukan dongle RJ45 ini untuk konektornya. Jadi ini konektor RJ45 to USB seperti itu. Kemudian nanti tools lain yang kita butuhkan adalah obeng. Ini untuk membuka SD card-nya nanti. Oke. Pertama akan saya jelaskan untuk posisi pengambilan logger pada kereta K1, K3 itu berada pada panel distribusi, tepatnya pada VCU yang berada di belakang panel ini. Dapat kita lihat di bagian sini. Ini merupakan panel VCU. Posisi SD card berada di sini. Ada keterangan SD di sini. Nah, langkah pertama yang kita ambil dengan cara mengambil SD card-nya adalah kita pastikan VCU ini berada pada posisi stop. Indikator run-nya di sini sudah merah, berarti VCU sudah stop. Kemudian kita congkel penutup SD card ini. Nah, untuk pengambilannya kita tekan dulu ke dalam. Setelah agak keluar, baru kita tarik. Nah, SD card ini selanjutnya dapat kita koneksikan dengan laptop. Untuk laptop yang tidak support pembacaan SD card, dapat menggunakan card reader. Nah, kemudian SD card akan terbaca di laptop yang kita koneksikan. Dapat kita buka di sini. Di dalam SD card ini terdapat folder bernama logger. Dapat kita buka folder bernama logger ini, dan di dalamnya ada file-file berformat .csv. Ini merupakan logger yang tercatat di dalam kereta. Kita ambil contoh mengambil data 3 logger ini, kemudian dapat kita copy ke direktori internal kita. File ini dapat dibuka menggunakan aplikasi Excel biasa maupun aplikasi pengolah data spreadsheet lainnya. Nah, data yang tersaji merupakan data raw atau data mentah seperti ini. Untuk keterangan dari masing-masing status di sini dapat diketahui dari manual instruction dan manual operation kereta. Setelah data berhasil di copy, kemudian langkah selanjutnya adalah kita kembalikan SD card ini ke VCU. Pertama, usahakan kita eject SD card ini agar tidak terjadi corrupt file. Setelah tereject, SD card dapat dikembalikan ke VCU kembali. Ditekan ke dalam, kemudian ditutup, dan kembalikan switch ke run sampai indikator run ini berwarna hijau kembali. Itu merupakan cara pertama. Baik, metode yang kedua adalah menggunakan aplikasi Wago Upload untuk mendownload logger. Kelebihan dari aplikasi ini adalah ketika kereta menyala dan logger sedang kita akses, logger akan tetap menulis kondisi-kondisi kereta aktual pada saat kita mengambil logger. Sedangkan cara yang sebelumnya, ketika kita mengambil SD card, logger yang terjadi pada saat kita mengambil SD card-nya tidak akan tercatat. Baik, kita mulai. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah kabel Ethernet RJ45. Karena di sini laptop saya tidak mendukung port RJ45, maka dari itu saya menggunakan dongle RJ45 to USB. Kemudian kabel RJ45 dapat kita koneksikan pada VCU. Dapat kita koneksikan pada port yang kosong.
Kemudian kita buka aplikasi yang bernama Wago Upload. Aplikasi ini tidak perlu diinstal, hanya perlu kita running dan ukurannya cukup kecil, sehingga aplikasi ini portable. Nah, setelah aplikasi Wago Upload terbuka, kemudian kita masuk ke bagian download file. Di bagian download file ini kita masukkan alamat IP dari VCU, yaitu 192.168.10.2. Tidak lupa, pada bagian kontrol panel kita juga harus jadikan laptop ini satu jaringan dengan VCU. Pada bagian networking, di properties ini kemudian kita pastikan sudah satu jaringan. Di sini saya mengalamatkan IP saya menjadi 168.10.100. Selanjutnya kita find controller, karena tadi sudah kita definisikan IP-nya. Kita pastikan IP-nya benar. Tadi masih ada kesalahan di bagian bintang, belum saya hapus. Nah, kemudian setelah muncul tipe PLC 07508213 yang merupakan tipe PLC untuk VCU, kita centang, kemudian kita klik next. Kemudian kita masuk ke folder ini, kemudian masuk ke folder media. Di dalam media terdapat SD card dan kita akses folder logger. Nah, di sini dapat terakses logger-logger sesuai kebutuhan dan kita dapat download juga sesuai kebutuhan. Dapat kita download keseluruhan maupun pada tanggal-tanggal atau waktu-waktu yang kita perlukan saja. Di sini pembacaannya adalah di awal ini merupakan tahunnya, kemudian bulan, kemudian tanggal tercatatnya logger, kemudian waktunya, waktu dalam jam, menit, kemudian detik. Kemudian ini adalah timestamp terakhir dari logger ini. Kita ambil contoh 3 logger ini, kita ambil, kemudian kita klik next, kemudian kita pilih direktori untuk penyimpanan logger kita. Kita ambil contoh di dokumen, kita buat folder bernama logger. Logger kereta nomor 12 contoh. Kita ulangi, logger kereta nomor 12. Nah, kita klik, kemudian kita klik next. Kita klik next kembali, kemudian kita tunggu sampai proses selesai hingga muncul nanti indikator finish.
Nah, setelah muncul finish, dapat kita klik finish saja. Kemudian kita buka di direktori yang kita tentukan sebelumnya, logger 12. Di sini akan muncul file berformat.zip, dapat kita buka langsung. Di dalamnya akan ada folder bernama logger dan terdapat logger yang kita tentukan untuk download sebelumnya. Setelah selesai, kabel Ethernet dapat dicabut secara langsung dan panel dapat dikembalikan pada posisi awal.